Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva dengan akhiran NIM 060 dari kelas 5A mata kuliah pemerintahan desa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian esai saya yang telah saya buat dengan judul Pemerintahan Semu di Desa Sinar Jaya, Potret Krisis Akuntabilitas dan Demokrasi Lokal di Lampung Barat. Oke, lanjut aja langsung ke latar belakang. Latar belakang dari kasus ini itu seperti yang kita tahu bahwa dana desa itu merupakan sebuah kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal dan juga ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan Perpres nomor 104 tahun 2021, minimal 20% dana desa itu harus dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan. Nah, namun dalam kasus ini adanya ditemukannya penyalahgunaan dana desa sebesar lebih dari 60 juta rupiah untuk program ketahanan pangan yang ternyata itu tidak terlaksanakan. Dana tersebut itu justru juga disalahgunakan oleh sekretaris desa yang juga merangkap sebagai bendahara. Kasus ini juga sangat menarik tentunya untuk dibahas bahwa persoalan ini bukan hanya korupsi individu saja, tapi juga bisa terjadi dari sistem pemerintahan desa secara struktural. Nah, next, permasalahan utama dari kasus ini itu adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Keduanya itu terjadi karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan juga permusyawarah desa. Nah, selanjutnya ada dominasi elit lokal yang dimana membuat kebijakan dan juga keputusan itu tidak berpihak pada warga. Artinya, secara formal desa ini memang memiliki perangkat pemerintahan, tetapi secara substansinya itu kekuasaan itu dan kontrol publik itu tidak berjalan. Jadi inilah kemudian yang disebut dengan pemerintahan semu. Selanjutnya ada konsep pemerintahan semu dari Hanif Nurholis yang dimana menurut Hanif Nurholis pemerintahan semu itu adalah kondisi ketika desa itu secara formal terlihat menjalankan fungsi pemerintahannya, tapi sebenarnya itu kehilangan kemandirian, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, pada kasus ini, ketika seseorang aparatur itu bisa dengan mudah menggunakan dana desa tanpa adanya mekanisme pengawasan, struktur desa yang ada ini, struktur desa tuh ada, tetapi substansi pemerintahan yang demokratis itu tidak berjalan. Dengan kata lain, desa itu tidak lagi menjadi pemerintahan masyarakat lokal, melainkan hanya perpanjangan tangan birokrasi pusat. Nah, seterusnya ada pendapat dari Sutoro Eko dan kawan-kawan yang dimana lemahnya demokrasi desa. Menurut mereka, demokrasi desa yang dijelaskan oleh mereka itu seharusnya berlandaskan pada partisipasi deliberatif. Artinya keputusan itu harusnya diambil melalui dialog dan juga musyawarah terbuka antara warga dan juga pemerintahan desa. Namun, di banyak desa termasuk desa ini, musyawarah desa itu hanya bersifat formalitas administratif yang dilakukan sedang hanya untuk memenuhi prosedur, bukan untuk membangun konsensus ataupun arah pembangunan bersama. Akibatnya warga itu nggak memiliki dan nggak merasa memiliki kebijakan desa, dan juga demokrasi itu berhenti hanya pada tahap pemilihan kepala desa saja. Nah, jika dilihat analisis kasus ini, itu mencerminkan adanya paradigma negara membangun desa. Itu masih lebih dominan dibanding desa membangun dirinya sendiri. Sekdes ini merangkap bendahara bisa menjamin atau mengelola dana tanpa adanya pengawasan efektif. BPD dan juga masyarakat itu bersikap pasif
dan tidak menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Padahal idealnya desa itu berfungsi sebagai self-governing community, yaitu komunitas yang mampu mengatur dan mengelola sumber daya secara mandiri, transparan, dan juga demokratis. Nah, akibatnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa itu sangat menurun. Nah, yang kedua itu tentu saja pembangunan juga tidak sesuai dengan kebutuhan warganya karena keputusan itu diambil oleh segelintir elit. Yang ketiga, potensi konflik sosial itu meningkat akibat rasa ketidakadilan. Yang keempat, dana desa itu kehilangan fungsinya sebagai instrumen pemberdayaan dan juga perubahan menjadi sumber penyimpangan. Selanjutnya ada refleksi, di mana jika kita refleksikan, desa yang seharusnya menjadi ruang demokrasi lokal kini justru menjadi perpanjang birokrasi negara. Musyawarah yang seharusnya menjadi jantung demokrasi yang dijalankan sebagai formalitas, pemerintahan desa memang sah secara hukum, tetapi rapuh secara moral dan juga substansinya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi desa itu masih jauh dari kata ideal, dan juga masyarakat belum bisa diberdayakan. Kontrol sosial juga belum berjalan, dan juga kesadaran kolektif untuk membangun dari bawah juga belum tumbuh kuat. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kasus penyalahgunaan di desa ini itu cerminan dari kegagalan sistematik dalam membangun pemerintahan desa yang demokratis dan juga berintegritas. Menurut Hanif Nurholis, ini adalah contoh nyata pemerintahan semu, tampak sah secara hukum, tapi kehilangan substansi moral nih. Sementara, perspektif dari Sutoro Eko, kegagalan itu ada pada hilangnya roh demokrasi lokal, di mana partisipasi warga, musyawarah, dan juga rasa memiliki terhadap kebijakan desa. Pelajaran penting dari kasus ini itu adalah bahwa transparansi, partisipasi, dan juga integritas itu merupakan fondasi utama pemerintahan desa yang sehat. Nah, desa juga harus kembali ada esensinya sebagai self-governing community, di mana komunitas yang mengukur dirinya sendiri berlandaskan gotong royong dan juga musyawarah. Oke, mungkin itu saja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selebihnya, mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.